Halo guys, nampaknya pemerintah semakin gila. Setelah gagal menerapkan tapera, sekarang menerapkan lagi kebijakan baru, yaitu asuransi buat kendaraan baik itu mobil ataupun motor. Saya kira ini benar-benar sangat membangunkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan untungnya Mimin tidak mempunyai kendaraan jadi masih aman. Tapi nasib rakyat yang lain, apalagi yang mempunyai ekonomi yang pas-pasan, tentu akan merasa tercekik. Dan hal ini membuat para netizen lagi dan lagi buka suara dan begitu geram dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Iya. Habis wajib tapera, terbitlah wajib asuransi kendaraan bermotor. Emang ya pemerintah kita itu pinter banget kalau pengen narik uang dari rakyatnya ya. Kebijakannya itu kreatif gitu loh. Kalau kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, pemerintah tiba-tiba bikin peraturan wajib iuran tapera. Setelah rame kritikan dan tapera gagal, sekarang ganti kebijakan baru lagi, yaitu wajib asuransi kendaraan bermotor. Pemerintah kita itu pinter banget lihat potensi keuangan yang bisa diambil dari rakyatnya. Mengingat di Indonesia itu ada 147 juta unit kendaraan bermotor. Ngeri. 127,9 jutanya itu motor, 19 juta, satunya mobil. Jadi bayangkan, kalau 147 juta unit itu semuanya diasuransikan, akan terkumpul berapa triliun rupiah. Padahal ya, kalian sadari atau enggak, sebenarnya ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor kita juga sekaligus membayar sejenis asuransi kepada pemerintah. Jadi kita bukan hanya membayar pajak motor saja, kita juga membayar asuransi kepada pemerintah. Kalau nggak tahu asuransi apa, coba ambil STNK kalian masing-masing. Di situ ada tulisan SWD KLLJ. SWD KLLJ itu artinya surat wajib denda kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi secara nggak langsung, tanpa kita mengasuransikan kendaraan bermotor kita itu sudah membayar asuransi kepada pemerintah. Dan kita bayarnya setiap tahun. Jadi bayangkan kalau kalian punya motor selama 20 tahun atau mobil selama 30 tahun, hitung aja berapa juta yang sudah kalian bayarkan kepada pemerintah. Dan selama ini kita nggak sadar bahwa kita itu membayar asuransi yang kita tidak bisa ambil kecuali ketika kita kecelakaan. Dan inilah lucunya pemerintahan Indonesia, seneng banget membuat kebijakan-kebijakan ganda. Kalau di luar negeri yang namanya bayar pajak, ya udah bayar pajak aja. Kalau sudah mengasuransikan kendaraan bermotor, ya udah asuransi itu tanpa harus membayar kayak di Indonesia surat wajib denda kecelakaan lah. Dan juga di luar negeri nggak ada tuh yang namanya memperpanjang plat nomor per 5 tahun sekali, itu nggak ada, cuma di Indonesia saja. Kita udah bayar wajib denda kecelakaan, diwajibkan pula membayar asuransi. Kita membayar 2 asuransi padahal tujuannya sama, itu untuk apa? Bukan untuk apa-apa sebenarnya. Kita itu cuma sekelas sapi perah saja bagi pemerintah. Itulah kenapa pemerintah nggak peduli ketika membuat kebijakan ganda. Selama rakyat itu memberikan uangnya kepada pemerintah, pemerintah nggak akan ambil pusing. Akan terus melanjutkan kebijakannya meskipun tujuan kebijakan barunya itu sama seperti tujuan kebijakan yang udah berjalan. Motor dan mobil wajib punya asuransi mulai 2025. Perasaan di STNK itu kan udah ada tuh ya. Nih di SWD KLLJ itu kan kita udah bayar pajak. Emangnya masih kurang ya? Tapi ini ada untungnya nih buat pengguna ESAF. Kalau rangkanya patah bisa tuh pakai asuransi. Rakyat sekarang ini udah kayak sapi ya, diperah terus. Jangan-jangan ini buat tambahan APBN ya. Yang satu apa setelah malakin atas nama tapera nih pemerintah bingung lagi malak dari mana nih enaknya nih, bingung cari duit. Akhirnya ada wacana bahwa pemilik mobil dan sepeda motor itu wajib memiliki asuransi dan mulai dijalankan pada awal Januari 2025. Jadi nanti pemilik kendaraan akan memiliki premi yang jika nanti terjadi kecelakaan, maka korban dapat mengklaim preminya atau menanggung risiko kecelakaannya, baik itu kendaraannya, itu pada asuransi.
Dan jangan lupa bahwa asuransi itu seandainya pihak pengelola asuransi itu memiliki 1 juta nasabah asuransi, maka yang terjadi atau yang mengklaim asuransi hanya sedikit orang, mungkin hanya 3 doang. Ini hanya salah satu sebagian kecil. Tapi kan enak mengelola duitnya rakyat ini, duitnya kita ini dipalak nih habis-habisan. Nih lihat ya, kalian lihat sendiri dah, buka-buka aja sendiri dah, searching. Malas udah gua dah lihat. Belum lagi udah kelar, masih mikir dapatnya dari mana gitu. Lihat tuh, wajib ikut asuransi bencana. Uang dari mana Pak mau dipalakin Pak? Gak apa-apa, ada uang dari pendukungnya. Nah, Ini kebodohan apa lagi coba? Nggak semua masyarakat itu butuh asuransi kendaraan ya, walaupun dia punya kendaraan ya. Kaum mending yang bisanya beli Beat atau mobil LCG sih buat apa asuransi kendaraan? Nggak butuh. Ada asuransi yang lebih penting. Aduh. Dan lagi nih pakai istilah gotong royong tidak pada tempatnya gitu. Kalaupun harus ada asuransi yang wajib itu pendidikan, asuransi jiwa khususnya kepala keluarga, asuransi kesehatan, asuransi hari tua itu lebih penting daripada asuransi kendaraan. Mikir. Waduh. Tolong kalau bikin kebijakan jangan sambil duduk deh. Otaknya ngap kali tuh ketinggian pantat. duh, betul-betul ngeri nih pemerintah saat ini. Kita sebagai rakyat memang betul-betul seolah-olah dijadikan sebagai sapi perah buat mereka, buat kebutuhan mereka. Dan sepantasnya yang wajib untuk diikutkan program-program yang seperti ini adalah pendukung dari Pak Jokowi, yaitu Projo ataupun kaum 58%, kaum bansos. Seharusnya hanya itu yang dilibatkan. Kita orang yang tidak memilih Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo kemarin, ya jangan dilibatkan dong. Cukup kita membayar pajak dan yang lain-lain, tetapi jangan melibatkan dengan kebijakan-kebijakan baru ini yang saya kira betul-betul sangat konyol, yang sudah jelas-jelas bahwa di dalam STNK sudah ada persoalan mengenai asuransi. Kenapa dibuat lagi yang baru, seolah pemerintah ini sudah kehilangan akal untuk bagaimana agar bisa memeras rakyatnya, sehingga mengakali rakyat dengan mengatasnamakan asuransi, yang dimana mereka berharap bahwa rakyat ini tidak tahu menahu persoalan ini, bahwa mereka sebenarnya pasti akan menerima dengan baik karena mengatasnamakan asuransi atau bisa diganti rugi ketika mengalami kecelakaan. Tetapi lagi dan lagi rakyat ini tidak bodoh. Rakyat sangat cerdas dan teliti dalam menilai sesuatu, dan pada akhirnya apa yang menjadi rencana dari pemerintahan ini akan rungkat atau gagal seperti Tapera kemarin-kemarin. Dan mudah-mudahan rakyat kompak untuk menolak hal ini, jangan sampai termakan dengan bualan-bualan pemerintah ini lagi, terutama Pak Jokowi, karena sudah jelas apa yang dikatakan tadi netizen bahwa kita ini sebagai rakyat seolah-olah dijadikan sebagai sapi perah, dan itu faktanya seperti itu. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.